Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christian Chandra dengan NPM 06 2024 107763 di program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan atau mempresentasikan untuk hasil pengerjaan tugas asistensi dosen di praktikum jaringan komputer. Kita langsung saja beralih ke soalnya, yaitu pertama-tama kita diharuskan untuk konfigurasi DNS server, web server, dan FTP server dengan IP servernya yaitu 192.168.50.1. Nah, pertama-tama kita langsung buka aja di Ubuntu servernya. Di sini kita login sebagai admin root, lalu kita langsung set aja IP-nya di sini 00 installer netplan 00 installer. Nah, di sini kita akan men-set di interface ENP0S3, kita akan nge-set IP statusnya yaitu 192.168.50.1 dengan subnet mask 24. Artinya itu 255.255.255.0. Lalu selanjutnya kita akan setting untuk ESC DHCP servernya supaya kliennya nanti bisa mendapatkan IP otomatis. Jadi kita set untuk arah interface-nya dahulu ada di sini. etc, default, escd server. Nah, di sini berarti kita akan mengarahkan interface P4-nya mengarah ke interface ENP0S3 yang tadi diisi oleh 192.168.50.1. Lalu selanjutnya kita akan setting untuk range IP-nya untuk supaya bisa dikonsumsi oleh kliennya. Nah, ini bisa di-set di sini. DHCP dhcpt.conf. Oh, sorry. dhcpt.com. Nah, di sini. Jadi di sini kita akan menambahkan subnet yang baru yaitu 198.168.50.0. Nah, range-nya bisa kelihatan di sini antara range 2 sampai 10. Nah, ini nanti akan dikonsumsi oleh klien. Lalu selanjutnya mungkin kita akan coba dulu ya di sisi klien. Di sisi klien ada di sini. Saya sudah siapkan untuk VM-nya untuk kliennya. Jadi sama di klien kita coba login sebagai root. Lalu kita coba cek di ini netplan-nya. Kita cek di netplan-nya. Nah, di sini kita mengarahkan ke DHCP 4-nya true. Jadi ini kita akan ngambil langsung dari apa yang server berikan. Nah, di sini kita dapat sebagai berikut untuk IP-nya. Nah, ini kita dapat titik 3. Lalu selanjutnya mungkin kita akan ini ya masuk ke konfigurasi DNS servernya. Mungkin di sini kita akan pakai bin ya, bind. Nah, kita bisa masuk ke ini dulu. Nah, di sini kita menambahkan untuk zone-nya itu yang praktikum.com. Nah, ini nanti akan memakai file etc/bind/dp.praktikum. Nah, ini kita coba aja buka untuk dp praktikumnya. Get etc bind dp.praktikum. Nah, di sini kita konfigurasi untuk domain praktikumnya. Ini kita terlihat di sini kita menambahkan pointing praktikum.com-nya mengarah ke 192.168.50.1. Di sini juga ada subdomain yaitu www. Ini juga pointing ke IP yang sama, begitu juga dengan mail dan FTP. Lalu selanjutnya kita akan mengarah ke db.192. Bind db.192. Nah, di sini kita akan mendaftarkan untuk resource-nya ke ini ya, untuk domain dan subdomain yang kita butuhkan di soal tadi. Nah, di soal ini www.praktikum.com, ftp.praktikum.com, mail.praktikum.com. Lalu
kita juga mengarah ini ya, kita coba untuk mungkin untuk FTP-nya dahulu. Kita langsung mengarah ke config FTP-nya. Bisa mengarah ke cd etc fsftpt cat etc. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi. Di sini saya menambahkan PASV atau passive mode-nya. Ini membutuhkan passive mode dengan port antara 50.000 sampai 51.000 dan address-nya mengarah ke IP server kita. Nah, oh ya, sebelum kita masuk ke semua soal ini, mungkin kita lihat dulu ya untuk port-port yang kita buka, yang kita allow dari firewall-nya, mungkin bisa dari GP status. Nah, ini ada beberapa port yang terbuka. Contohnya yaitu 2021 ini untuk FTP, lalu ada 50.000 sampai 51.000 ini untuk passive mode-nya yang untuk FTP tadi. Lalu selanjutnya ada 22, ini biasanya untuk SSH sama SFTP. Lalu 53 ini untuk DNS servernya. Lalu 80 ini untuk HTTP, 3128 ini untuk Squid atau untuk yang blocking ACL. Oke, selanjutnya kita akan nyoba langsung aja ya untuk FTP-nya. Mungkin kita akan beralih ke kliennya ya, ke VM klien. Nah, di sini sebenarnya kita bisa langsung saja sih kayak gini, ftp.praktikum.com. Nah, di sini kita masukkan Christian di passwordnya. Nah, ini sudah berhasil untuk login FTP-nya. Kita SSH juga bisa sebenarnya seperti ini, SSH christian@ftp.praktikum.com, ini juga bisa. Nah, ini sudah masuk SSH ke server ya, untuk server. Kita lihat di sini. Nah, ini. Kalau untuk FileZilla, kita juga bisa coba di sini. FileZilla. Nah, di sini ini kita masukkan ftp.praktikum.com, lalu username-nya Christian, password-nya, lalu port-nya 22. Ini kita coba connect. Nah, di sini kita akan coba untuk upload download-nya ya. Ini di sini kita bisa tambah directory baru, yaitu ini folder praktikum FileZilla. Nah, mungkin di sini kita akan buat file baru. Jadi mungkin kita buka lewat terminal aja. Sini cd saya cek ini folder dan ini. Nah, kita buat file baru, file.txt hello praktikum from FileZilla from client. Kita coba save. Nah, lalu di FileZilla di FileZilla kita coba upload, ini refresh. Kita coba upload sekalian subfoldernya aja. Nah, di sini kita upload. Nah, ini ya, udah masuk. Kita coba cek di sisi servernya. Itu ada di folder home Christian ya. Jadi kita bisa cek di sini. cd, coba kita cek, di root, ini berarti home Christian. Nah, di sini. Nah, ini udah muncul ya. Folder praktikum FileZilla. Coba kita masuk. Nah, ini kita ls. Coba kita buka file.txt-nya. Nah, ini isi file tadi yang kita buat. Nah, di sini kita coba buat file baru untuk answer-nya. Hello home server. Nah, sudah terbuat. Lalu kita coba berpindah ke Ubuntu kliennya. Nah, ini kita coba buka. Nah, ini udah ada ya answer.txt-nya. Coba kita download. Nah, kita download. Coba kita lihat isi filenya. Sorry, kebuka itu. Bener ya. Ini kita get answer.txt.
sama ya seperti yang dibuat dari server tadi. Nah, untuk FTP kayaknya sudah selesai. Sekarang kita berlanjut ke ini, mungkin buat halaman web yang ingin menampilkan ini ya, nama, npm, sama kelas. Nah, di sini mungkin kita langsung ke Ubuntu servernya. Di sini saya masukin untuk folder webnya, saya masukin di sini var www, lalu profile. Nah, ini adalah halaman web profile saya. Ini di clone dari Git. Kalau ini bisa Git. Nah, di clone dari Git. Lalu untuk web servernya saya config di Apache ya. Pakai Apache. cd etc Apache 2 sets available. Nah, di sini saya pakai itu kalau nggak salah ini practicum.conf. Nah, bisa dilihat ya di sini server name-nya practicum.com, lalu ada server aliasnya. Kalau kita buka www juga akan sama. Lalu di sini dokumen root-nya tadi mengarah ke pet folder halaman web saya, var www profile, direktorinya juga sama ke var www profile. Nah, coba kita buka dari sisi kliennya. Sini kita buka Firefox webnya. Coba kita buka practicum.com. Nah, ini ya, ini mengarah untuk website profil saya. Coba kita juga buka di www.practicum.com. Nah, ini juga sama. Hasilnya juga sama. Lalu untuk selanjutnya nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, lalu kita nomor 3 pastikan ini ya. Nah, ini mungkin udah kelewat ya. Coba, tapi nggak apa-apa, kita ping aja untuk kita cari-cari untuk domain dan subdomainnya. Coba kita subdomain itu dulu, clear, lalu kita ping server kita tadi, harusnya ini di awal sih untuk ngecek koneksinya, pasti dapat ya. Lalu selanjutnya kita ns lookup untuk practicum.com. Nah, ini sudah mengarah ke server kita, IP server kita. Coba kita lookup untuk subdomainnya kayak tadi, webpracticum.com. Sama. Kita coba untuk FTP-nya. Ini juga sama. Kita coba untuk mail-nya, mail servernya. Nah, ini juga sama ya. Lalu bisa kita lihat ini selanjutnya apa selanjutnya. Oke, ini sudah website dapat diakses tadi, FTP juga sudah dapat diakses menggunakan ftppracticum.com. Untuk soal nomor 1 kiranya sudah selesai semua. Selanjutnya kita akan mengarah untuk soal nomor 2, yaitu untuk konfigurasi mail server. Nah, ini ada beberapa tahap. Terutama kita ini aja ya, cari untuk mail server, untuk subdomain mail.practicum.com kan sudah. Selanjutnya kita untuk config code-nya, kita masuk ke Ubuntu servernya, kita masuk ke untuk lihat config code-nya, karena banyak masalah ini. Code di mail.com. Nah, ini kita set mail location-nya ke mail tier. Supaya semua mail-mail yang dikirim itu disimpan di direktori mail tier ini. Lalu selanjutnya untuk konfigurasi postfix-nya, di sini saya pakai ini tab configure dpkg reconfigure. Nah, postfix. Nah, ini ada UI-nya kebetulan. Ini bisa internet site, lalu ini nama sistem mail name-nya, lalu ini destinasinya tadi yang kita
tambahkan DNS servernya praktikum.com sama mail.praktikum.com. Lalu ini kita set no, lalu di sini kita tambahkan untuk network IP networknya yaitu 192.168.50 dengan subnet 24. Lalu oke, size limitnya di set 0. Ini oke, lalu all. Nah, ini secara tidak langsung ini ya setting config untuk postfix-nya. Kalau kita mau cek isinya, kita coba bisa cek di sini cat etc postfix and.cf. Nah, ini sesuai dengan settingan yang kita set tadi ya. My networks-nya, lalu my destination-nya, lalu ada home mailbox-nya juga, seperti itu. Selanjutnya kita coba ini. Untuk konfigurasi Roundcube biasanya ini ya. Untuk itu kita create database. Nah, ini sudah saya buat sebenarnya. Nah, ini show databases. Di sini saya sudah buat yaitu namanya ini praktikum_roundcube mail. Nah, saya sudah kasih grant access-nya ke user Christian dengan password 123. Jadi nanti bisa dikonekin dengan aplikasi Roundcube-nya dari situ. Hanya kita ini ya, konfigurasi untuk folder project Roundcube-nya. Nah, ini saya sudah download kebetulan ada di sini start.kz. Ini kita ekstrak, lalu kita pindah ke var www. Di sini kita buat ini. Praktikum Roundcube ini. Nah, di sini juga jangan lupa teman-teman untuk mengubah ini ya, ownernya ke www.data ya. Ini mengubah ownernya supaya ke Apache supaya bisa di write. Lalu kita juga ubah folder log sama tmp-nya ke 777 supaya bisa di writing sama diakses. Lalu setelah folder sudah aman, selanjutnya kita konfigurasi ini ya, vhost-nya atau web servernya. Sini kita bisa masuk ke Apache set config Apache ya. Apache to sets available. Oh wait, sorry. Apache to sets available. Nah, di sini kita coba lihat untuk sudah saya buat praktikum.mail.com. Nah, ini kepanjangan. Nah, di sini saya definisikan server name-nya mail.praktikum.com. Dokumen root-nya mengarah ke folder project Roundcube tadi. Lalu ini juga sama, directory juga sama. Lalu ini juga ada error log. Barangkali nanti ada error atau apa bisa di-write di sini. Lalu ada custom log ini untuk mail access-nya. Untuk settingan vhost atau web servernya hanya seperti itu sih. Lalu selanjutnya coba kita buka dari ini ya, dari dari klien. Nah, kita coba buka dari Firefox, kita coba buka mail.praktikum.com. Nah, di sini sebenarnya ini sudah saya jalankan installernya. Untuk melihat apa yang di-set di installer Roundcube-nya, kita bisa cek di sini. JT masuk ke project-nya tadi, praktikum Roundcube, masuk ke config, lalu masuk ke nano config ini. Nah, di DB connection-nya tadi pakai MySQL ya, dengan user Christian, lalu password-nya 123, mengarah ke localhost, lalu DB name-nya yaitu praktikum Roundcube mail. Lalu untuk IMAP host-nya disetting ke praktikum.com dengan port 143, lalu dengan SMTP host-nya praktikum.com dengan port 25, lalu user dan password dikosongin. Untuk settingannya hanya seperti itu. Untuk di Roundcube-nya, selanjutnya kita akan coba testing dari Roundcube-nya. Kita pakai yang ini ya, dengan ketentuan user 1, user 2, sama admin. Kita coba sini. Kita coba dari user 1 untuk mengirim ke user 2.
Nah, kita coba ini ya, compose baru. Kita masuk ke arah ke user 2 @praktikum.com, lalu subjeknya yaitu ini, tes email dari user 1. Halo dari user 1 ke user 2. Kita coba kirim. Ini sudah terlihat berhasil terkirim ke user 2 @praktikum.com. Kita masuk ke user 2. User 2. Nah, di sini dapat ya, ini kiriman dari email dari user 1, lalu kita coba balas, kita reply. Ini balas reply dari user 2 ke user 1. Kita coba kirim. Nah, lalu kita cek terkirim ya reply-nya. Lalu kita log out, kita coba cek di user 1. Nah, ini udah masuk untuk balasan dari user 2 ke user 1. Kita coba buka. Nah, ini balasannya. Nah, sekarang kita tes untuk yang admin. Admin 123. Nah, ini coba kita kirim email ke user 1 sama user 2 ya, untuk ngetesnya. Compose, ini, user 1 @praktikum.com, lalu tambahin lagi user 2 @praktikum.com. Ini tes email dari admin. Halo dari admin. Kita coba kirim. Nah, di sini sudah terkirim ya ke dua address, user 1 sama user 2. Lalu kita coba logout, kita cek di user 1 sama user 2. Nah, ini termasuk ya untuk pengiriman dari email adminnya. Kita cek di user 2. Nah, ini juga sudah masuk dari email dari adminnya ke user 2. Untuk web server sepertinya sudah terakomodir. Lalu kita coba untuk proxy servernya ya. Ini untuk melakukan pemblokiran akses untuk website-website YouTube, Facebook, sama Instagram. Nah, ini mungkin kita coba cek di sisi servernya dulu. Biasa untuk config squid-nya biasanya ada di sini, cat pakai nano supaya bisa lihat banyak ya. Squid.com. Nah, di sini kita cari aja. Ini sudah saya konfigurasi sebelumnya. Sudah saya coba-coba youtube.com. Nah, di sini. Nah, ini kita tambahin ACL ya, access list. Jadi ini kita buat grup baru yaitu LAN dengan source-nya network yang kita bikin tadi 192.168.50 dengan subnet mask 24. Lalu kita definisikan grup blocked sites-nya juga. Nah, ini kita isikan dengan Facebook, Instagram, sama YouTube sesuai dengan soal. Lalu setelah itu kita implementasikan grupnya dengan HTTP access. Ini kita deny atau block ya, blocked sites yang grup yang kita buat tadi. Lalu kita allow grup LAN yang kita buat tadi juga. Lalu allow localhost dan lain-lain. Selanjutnya, untuk di sisi klien, untuk penerapannya kita bisa buka di Firefox, lalu di setting, masuk ke network. Nah, di sini sebelumnya itu biasanya no proxy. Nah, untuk memasangkan proxy di Firefox-nya, kita isi HTTP proxy-nya dengan IP server kita, lalu portnya 3128. Tadi kita bisa lihat untuk UEF firewall-nya sudah terbuka. Ini juga dicentang ya untuk use this proxy for HTTPS, lalu kita klik OK. Lalu kita coba buka untuk youtube.com ya. youtube.com. Nah, ini keblok ya, you're offline. Ini biasanya case-nya nempel. Nah, ini kalau saya kontrol F5, mendapatkan proxy server is refuse connection atau ke deny ya.
Lalu selanjutnya kita coba untuk facebook.com. Ini juga sama, dapat yang sama. Lalu kita coba instagram.com. Nah, ini juga ke-deny. Jadi untuk halaman YouTube, Facebook, ataupun Instagram keblok semua, tapi kalau kita akses ke yang lain itu masih aman. Google ini masih aman. Steam apa ya? Steam Power. Ini Steam juga masih aman. Jadi mungkin kita review lagi sekilas. Oh, ini pengujian dari sisi klien ketika sudah dapat akses ini sudah, lalu layanan tetap berjalan untuk DNS server. Kita coba akses singkat saja di sisi klien tadi. Di sini kita coba refresh, ini masih aman. Ini refresh juga masih aman. Roundcube kita akses juga masih aman. Jadi itu tetap berjalan ya. Lalu untuk FileZilla mungkin kita upload connection-nya atau kita connect baru. Wait, ini portnya belum diisi. Kita connection baru. Connect in new tab. Nah, masih aman ya connection-nya. Jadi untuk layanan ini masih aman, DNS masih nyala, web server masih bisa diakses, mail server juga masih bisa diakses, FTP server juga masih bisa diakses. Pengujiannya ini sudah, website dapat diakses menggunakan domain, email antar user berhasil dikirim, FTP juga dapat melakukan upload file dan download file, lalu website yang diblokir tidak dapat diakses. Ini juga sudah. Jadi sekian demonstrasi atau presentasi tugas asistensi dosen untuk praktikum Jarkom dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih teman-teman.